Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Benaran untuk pengulas MotoGP Free Practice di hari pertama di Australia. IWB tahu Cak, mungkin semangatnya beda Kang Mas ya. Jadi semangatnya nggak 45 Cak. Sampean pasti merasakan bagaimana kita nggak ada Marquez yang juga feel-nya itu kayak nggak ada apa ya, nggak kayak biasanya lah. IWB juga ngerasain itu, makanya teman-teman yang penting kita harus semangat, tetap kita harus ulas mengenai MotoGP hari ini, mengingat ternyata hari ini adalah momen bersejarah. Sebab Marco Bezzecchi secara luar biasa memecahkan rekor di Phillip Islands yang hari ini menjadi penentu bagaimana ternyata performa Aprilia yang memang luar biasa. Nah, teman-teman sekalian, informasi buat sampai semuanya, memang bisa kita pastikan bahwa Marc Marquez tidak hadir di balap Phillip Island yang mana ini disayangkan sekali karena dari beberapa prediksi dan juga dari beberapa perkiraan teman-teman semuanya, Marquez berpotensi juara di Phillip Islands. Mengingat ini adalah sirkuit yang disukai Marquez ya, informasi demikian. Dan sirkuit ini memang nggak banyak belokan, hanya 12 tikungan, di mana komposisi untuk tikungannya pun ya lebih banyak ke kiri Cak dibandingkan dengan ke kanan. Makanya Marquez pasti suka Cak ya. Dan itu yang menjadi salah satu kenapa kita menyayangkan Marquez cedera. Ya bagaimana lagi Cak, udah nggak bisa ngapa-ngapain, dan bahkan Tardosi hari ini juga memberikan konfirmasi kepada media bahwa Ducati sangat berharap teman-teman supaya Marquez bisa kembali di Valencia. At least pada saat pengetesan, tapi Tardosi juga memberikan tambahan, ya memang dari Ducati sendiri sangat berharap Marquez bisa recovery cepat, sehingga Valencia Test tetap akan bisa hadir, mengingat itu adalah direction yang sangat penting bagi tim Ducati untuk mengimprove motornya di tahun depan. Ini adalah kuncinya, Cak. Marquez itu adalah kunci, bisa dikatakan adalah sosok penting bagi Ducati untuk mempertahankan dominasinya. Akan tetapi semuanya tergantung dari dokter Cak. Tardosi juga sudah memberikan konfirmasi pula, walaupun dia atau Ducati sangat berharap Marquez akan nantinya ya ikut di Valencia Test, tapi semuanya tidak terburu-buru, no rush katanya, tapi tetap mereka berharap. Itu intinya Cak. Nah, kembali kepada Phillip Island Kang Mas. Jadi teman-teman semuanya, persaingan hari ini cukup mengejutkan terjadi pada Aprilia dan juga Yamaha, dan juga sama tahu sendiri ya, Fabrizio Antonio juga sangat bagus di sini teman-teman. Dan kita melihat bagaimana kekuatan Marco yang sangat identik dengan Mandalika. Bezzecchi Superfast sangat kencang Cak. Kita nggak menyangka bahwa Marco dengan Aprilia sangat klop sekali, dan kita juga lihat bagaimana improve-nya Aprilia yang sangat terasa sekali. Sama harus tahu bahwa Aprilia memiliki kekuatan dari sisi aeronya yang memang bagus banget ya. Aeronya bagus, membuat motor stabil, dan juga untuk mesinnya super strong ya, walaupun kalau top speednya ya kalah dengan KTM ya kalau kita lihat ya, kalau kita bongkar datanya, tapi secara umum motor Aprilia saat ini sangat bagus. Terbukti Raul Fernandez menunjukkan dia juga super fast. Kita juga nggak bisa tutup mata dengan Yamaha dan juga Honda. Gak afdol kalau kita nggak membongkar data. Seperti apa sih detail hari ini? Dan inilah sampai intip saja datanya untuk Phillip Islands Free Practice di hari pertama di sini, Cak. Inilah hasil free practice di hari pertama di Phillip Island, Australia, yang menegaskan bagaimana kuatnya Marco Bezzecchi yang begitu superior di Mandalika ternyata diteruskan di Australia. Kita juga tercengang Cak, sebab Marco Bezzecchi hari ini begitu kencang, bahkan bisa memecahkan rekor di Phillip Islands. Pencapaian yang membuat kita pun akhirnya betul-betul yakin bahwa Aprilia saat ini di tangan Marco Bezzecchi memang luar biasa kencang. Nah, teman-teman semuanya, informasi buat sampean. Beda dengan Mandalika tentunya, para pembalap di Phillip Island harus bisa menahan dinginnya cuaca di sana, Cak. Di mana untuk kondisi Phillip Island dilaporkan mencapai 14 derajat Celcius, artinya suhu aspalnya juga kategorinya masuknya dingin, Cak. Tapi nggak yang super cool, sehingga para pembalap bisa menggunakan atau bisa lebih fleksibel memilih kompon ban yang diinginkan. Sementara kelembapan mencapai 59% dan kondisi untuk aspal pastinya dry teman-teman semuanya. Nah, Marco Bezzecchi menjadi pembalap terkencang setelah berkali-kali bersaing dengan Fernandez pastinya Cak, dan juga sempat bertarung dengan pembalap Yamaha Fabio Quartararo. Tapi ternyata memang Marco is super fast, di mana Marco
menjebol ya, jadi menorehkan best lap atau memecahkan rekor di Phillip Island dengan 1 menit 26,492 detik. Ini mengalahkan rekor Jorge Martin dari 1 menit 27,2 detik. Jadi ini adalah sebuah pencapaian, sebuah bukti bagaimana kencangnya Aprilia teman-teman semuanya. Nah, kedua seperti yang sudah kita tahu, Fernandes yang juga kuat pada saat di Mandalika ternyata diteruskan pula nempel ketat Marco Bezzecchi dengan gap yang mencapai cukup tipis ya 0,2 detik. Phillip Island ternyata juga sangat kencang, Cak. Ini adalah tanda ataupun warning bagi para pembalap Ducati bahwa memang Aprilia saat ini semakin improve dan luar biasa Cak improve-nya. Nah, teman-teman, Fabrizio Antonio kembali menjadi pembalap terkencang ketiga Ducati atau istilahnya the fastest Ducati riders, teman-teman semuanya. Mengingat sama tahu sendiri bahwa Fabrizio Antonio memang dari track record-nya di Phillip Island selalu bagus. Dan ternyata diteruskan hari ini pada hari pertama free practice juga menorehkan waktu yang sangat baik, tapi terpaut lumayan jauh dibandingkan dengan Bezzecchi yang mencapai 0,4 detik. Artinya hampir setengah detik dibandingkan dengan Bezzecchi. Nah teman-teman, Fabio walaupun dia kencang ada kekhawatiran. Jadi hari ini baru hari Jumat dan dia melihat ya mengakui bagaimana kencangnya Aprilia. Sementara dia merasa bahwa feeling dari motor saat ini memang tidak sempurna. Itu kata Fabio, meneruskan apa yang terjadi dengan GP25, meneruskan bagaimana rasa feeling GP25 yang memang tidak sesempurna GP24. Dan sementara Cak, ternyata Yamaha juga luar biasa. Fabio Quartararo mengakui bahwa dia surprise, dia nggak menyangka Yamaha bisa kencang di Phillip Island. Dibuktikan dengan bagaimana Fabio yang menorehkan best lap 1 menit 26,926 detik atau lebih lambat 0,434 detik dibandingkan dengan Bezzecchi. Jadi teman-teman, informasi dari Quartararo, hari ini Yamaha bekerja sangat bagus. Dia merasakan bagaimana motor yang memiliki grip bagus, sementara juga pada saat entry corner dan juga pada saat hard braking ternyata stability-nya sangat baik. Alex Marquez menjadi pembalap Ducati GP24 terkencang hari ini. Dan kita cukup surprise, ternyata Alex bisa kita katakan masih struggling, tidak terlalu kencang, teman-teman, sebab dia lap time-nya terpaut hampir setengah detik dibandingkan dengan Bezzecchi. Sementara keenam adalah Alex Rins, menandai bagaimana nyamannya Yamaha di Phillip Island, Australia, teman-teman. Artinya memang dengan model flowing, motor ini cocok untuk karakter dari sirkuit di Phillip Islands. Sementara sendiri bagaimana komposisi Phillip Island yang memang tidak banyak tikungan, Cak. Tikungannya hanya 12 dan ternyata ini adalah salah satu kekuatan dari Yamaha yang tidak butuh banyak hard braking. Nah, teman-teman, Luca Marini adalah pembalap Honda terbaik, menandai bahwa Honda memang saat ini tidak terlalu ketinggalan walaupun memang masih harus diimprove terus. Dan teman-teman, kita juga dapat informasi Honda sudah mendaftarkan homologasi untuk New Aero, teman-teman semuanya. Dan itu adalah tanda bahwa saat ini tim HRC sangat fokus untuk mengimprove aero mereka. Dan ke-9 adalah Pecco Bagnaia, Kang Mas. Yes, Pecco kembali problem. Pecco kembali bermasalah, kita akan bahas nantinya. 10 adalah Acosta, 12 Vermeer de Guer, dan 12 Binder, 13 Miller, dan kemudian 15 Zarco, 16 Oliveira, 17 Morbidelli, 18 Ogura, 19 Savadori, Bastianini ke-20 dan 21 Pero, sementara Somkiat Chantra ke-22. Nah teman-teman, ini adalah data top speed di Phillip Island dan ternyata selalu ya, ternyata engine KTM memang super fast. Mesin KTM menjadi motor terkencang dengan top speed mencapai 352,9 km per jam dari Pedro Acosta dan Pol Espargaro kedua, tanda kekuatan dari mesin KTM dengan 351,8 km per jam, sementara Luca Marini surprise juga, Cak, ternyata memang Honda semakin powerful. Itu dikatakan pula oleh Luca Marini kemarin ya, termasuk juga Joan Mir, bahwa power Honda semakin bagus. Dan ini terbukti bagaimana top speed Honda RCV 350,6 km per jam sama dengan KTM Aprilia dan juga KTM lagi. Dan teman-teman, untuk Yamaha terkencangnya ada 349,5 km per jam. Nah, gitu ya Kang Mas ya. Sudah gamblang ya, padang jinglang ya informasi sekilas buat sampean. Walaupun mungkin tidak afdol, sekali lagi nggak afdol karena nggak ada Marquez. WBY apa ya, semangatnya juga nggak terlalu yang 45, Cak. Gara-gara nggak lengkap ya, nggak ada Martin, nggak ada Marquez.
Dan memang kita dapat konfirmasi pula Jorge Martin juga sama akan absen dari Sepang Malaysia dan Marquez juga demikian. Kita mendapatkan informasi mengenai Pecco yang suffering, teman-teman. Jadi kita tadi sudah melihat datanya mengenai Pecco yang struggling hari ini posisi 9 dan pertanyaannya buat happen ayakno dengan Pecco. Jadi teman-teman memang Pecco sudah menekankan secara jelas ke kita semuanya hari ini pasca free practice bahwa feelingnya ini nggak kembali. Itu aja. Intinya adalah feeling motornya seperti Mandalika. Ya sedikit lebih baik lah dibandingkan dengan Mandalika. Tapi secara umum sama aja. No feeling. Motornya susah. Dan kata dari Pecco, selain entry corner sekarang adalah penyakit satu nih Cak, yang tidak disebutkan kemarin pada saat Pecco ngerem. Nah pada saat dilepas ternyata motornya spin. Jadi itu juga membuat kepala Pecco ini puyeng Cak. Ini kok bisa motornya ya direm, setelah direm itu kan dilepas harusnya kan stabil nih. Ternyata pada saat dilepas tuas remnya, motor langsung bergetar dan untuk bagian belakangnya terasa spin. Itu kata Pecco dan sejauh ini informasi kita dapatkan Pecco masih nggak paham dengan apa yang terjadi dengan Ducati. Jadi no feeling semuanya. Yang jelas dia berharap Ducati mencari solusi apa yang dia rasakan. Itu kata Pecco, Kang Mas ya. Beberapa informasi tadi memberikan gambaran ke kita semuanya apa yang terjadi dengan Phillip Islands yang sepertinya akan menjadi milik Marco Bezzecchi. Dan teman-teman, Marco juga tidak sempurna, Cak, sebab walaupun dia super fast, ternyata Bezzecchi mengeluhkan kondisi badannya yang nggak sempurna, terasa sedikit sakit, terutama pada saat terbang ke kiri, itu kata Bezzecchi. Jadi stamina badannya pasca crash dengan Marquez kemarin memang nggak 100%. Dia merasakan sakit pada saat belok ke kiri dan juga pada saat dia braking dan posisi badan dia tegak. Itu kata Bezzecchi. Jadi memang secara fisik saat ini dia merasakan nggak fit 100%, tapi dia merasa sangat nyaman dengan motornya. I feel very comfortable with the bike, kata dia. Jadi stability-nya oke banget, powernya oke banget, semuanya feel-nya sangat luar biasa. Itu kata Bezzecchi. Nah, besok masih ada ruang untuk diimprove, kata Marco, padahal itu sudah luar biasa. Lebih kencang 0,6 detik ya, dibandingkan dengan lap record dari Martin, ini luar biasa. Tapi ternyata itu masih dikatakan masih ada ruang untuk diimprove. Jadi kita tunggu seperti apa nantinya. Oke, Cak? Jadi gitu, Kang Mas ya, informasi Phillip Islands yang mungkin nggak sempurna, mohon maaf. Tapi yang penting sampean dapat gambar seperti apa. Dan saat ini Yamaha masih mencoba untuk mencari titik terbaiknya. Ya, jadi memang feel-nya sangat luar biasa katanya Fabio, tapi belum sempurna. Dia akan mencoba untuk mengejar Marco Bezzecchi, mengingat gap-nya hampir 0,5 detik atau setengah detik ya. Jadi itu adalah sebuah gap yang cukup besar ya, huge gap. Dan juga kita lihat Luca Marini adalah pembalap terbaik Honda. Kita lihat seperti apa perjuangan dari tim Honda untuk mencoba mengejar. Dan dari sini, Cak, bisa kita simpulkan dominasi Ducati ternyata memang tidaklah lagi seperti masa lalu. Kita lihat Marco Bezzecchi dengan Aprilia-nya yang sangat kuat dan juga Fernandez yang juga sangat kuat, artinya Aprilia mengancam. Kita juga nggak bisa tutup mata dengan KTM. Alberto Puig memberikan semacam statement kepada media bahwa Ducati beruntung mendapatkan Marquez. Itu berdasarkan dari performa Ducati yang tidak sempurna tahun ini, walaupun ya kedua tiga kan masih Ducati, Cak. Tapi dominasi Ducati tidak akan sekuat ini ya kalau nggak ada Marquez. Jadi katanya Puig adalah Ducati beruntung mendapatkan Marquez. Itu yang pasti ya, sangat simpel tapi dalam banget. Yang bisa kita simpulkan, ya Honda pun sangat pingin sebenarnya Marquez akan kembali ke Honda. Walaupun teman-teman rumor tetap ada di sana, Honda ingin, ya Honda juga sudah memberikan semacam sinyal kepada kita semuanya. Kalau Marquez kembali ke Honda, mereka akan sangat gembira. Sebuah partnership yang luar biasa masa lalu, 13 tahun dengan Honda hampir ya. Jadi kalau memang seandainya Marquez kembali ke Honda, itu akan menjadi mimpi indah bagi Honda. Itu kata Puig. Tapi kata Marquez kemarin sempat di interview bahwa sejauh ini apapun bisa saja terjadi, tapi dalam pikiran Marquez saat ini ya, dalam otaknya adalah tim merah. Itu aja. Memang dia merasa nyaman dengan motor Ducati. Itu Cak ya. Update WP dari Australia, dari rumah maksudnya ya, untuk free practice Australia di Phillip Islands. Jadi kita akan tunggu seperti apa besok.
Dan semoga saja IWB bisa nge-share sampean besok karena kita harus touring besok teman-teman semuanya ke Ciletuh. Mungkin IWB nggak bisa update secara real dan IWB juga nggak janji bisa update bagaimana sprint race besok. Kita berharap sih IWB bisa membuat video buat teman semuanya. Oke Kang Mas ya, itu aja update mudah-mudahan bersama semuanya. Seperti biasa kalau sama suka video ini sama like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas sama sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandas.